Murid ini diejek guru di hadapan wali murid karena anak yatim piatu, tapi semua syok ketika tahu dia adalah anak dengan IQ tinggi dan sangat pintar tapi harus sering bolos sekolah untuk biaya hidup keluarganya yang kurang mampu. Pagi itu langit tampak mendung, seolah mengikuti suasana hatiku yang berat. Aku melangkah perlahan memasuki aula sekolah. Sebuah ruangan luas dengan deretan bangku plastik berjajar rapi. Di depan sana, meja panjang berjajar. Tempat para guru duduk dengan wajah penuh wibawa. Di antara deretan guru itu, ada satu sosok yang membuat perutku terasa mual setiap kali menatapnya. Bu Dinar, wali kelasku. Rapat wali murid hari ini adalah yang paling kutakutkan. Bukan karena hasil rapor, bukan pula karena nilaiku, tetapi karena aku tahu, aku akan kembali menjadi bahan pembicaraan. Beberapa wali murid sudah duduk, mayoritas tampak rapi dengan pakaian formal. Aku satu-satunya murid yang hadir sendirian tanpa wali. Kursiku ada di deretan paling belakang, berusaha menghindari sorot mata siapapun. Bu Dinar melangkah ke tengah panggung kecil. Suara mikrofon yang berdesis menandai awal acara. Selamat pagi, para orang tua dan wali murid. Sapanya dengan senyum tipis yang dingin. Hari ini kita akan membahas perkembangan anak-anak kita selama semester ini. Suasana awal berjalan normal. Para wali murid tampak antusias. Sebagian besar anak-anak mereka dipuji karena nilai bagus atau keaktifan ekstrakurikuler. Aku menunduk, menahan napas. Jantungku berdegup kencang menunggu giliran namaku disebut. Hingga akhirnya suara Bu Dinar kembali terdengar. Kali ini nadanya mulai berubah. Namun tentu saja, di antara anak-anak kita yang membanggakan, ada pula yang membuat kita prihatin. Katanya sambil melirik ke arahku sekilas. Beberapa wali murid mulai berbisik. Sebagian menoleh ke belakang mencari-cari siapa yang dimaksud. Nah, ini contohnya, lanjut Bu Dinar. Suara mikrofonnya menggema di seluruh aula. Raya. Sering bolos, tugas sering telat. Keterlibatan dalam kegiatan sekolah sangat minim. Bahkan di daftar kehadiran, Raya menempati posisi terbawah. Beberapa wali murid mulai tersenyum sinis. Aku meremas kedua telapak tanganku di pangkuan. Dada sesak menahan rasa malu. Aku bisa merasakan mata-mata yang menghakimi menembus punggungku. Beginilah kalau anak tumbuh tanpa orang tua, Bu Dinar menambahkan. Kalimat yang membuatku seperti dihantam palu besar. Tanpa arahan, tanpa pengawasan. Tidak heran jika hidupnya sulit teratur. Masa depan? Entahlah. Beberapa tawa kecil terdengar. Seorang ibu di barisan depan bahkan berbisik pada temannya. Kasihan, yatim piatu sejak kecil. Siapa yang mau peduli? Memang nasibnya sudah begini. Aku mencoba menarik napas panjang, tapi terasa begitu berat. Ingin rasanya aku keluar dari ruangan itu. Ingin rasanya berlari jauh dan bersembunyi. Tapi kakiku seperti dipaku. Aku tetap duduk diam, menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Suara Bu Dinar belum berhenti. Kita semua di sini tentu menginginkan anak-anak yang bisa menjadi contoh. Rajin, sopan, berprestasi. Bukan seperti ini, yang bahkan untuk hadir saja sulit. Beberapa wali murid mengangguk setuju. Mereka tak tahu apapun. Mereka hanya melihat angka kehadiran dan nilai di kertas. Mereka tak tahu perjuangan yang kulalui setiap hari. Dari sudut mataku, aku bisa melihat beberapa teman sekelasku yang ikut hadir. Ada yang menatapku dengan iba, ada pula yang memilih pura-pura tak melihatku. Hanya satu sosok yang berani menatapku lurus. Nadia, sahabatku. Tatapannya tajam, penuh kemarahan, seolah ingin membela, namun terkurung oleh aturan acara formal ini. Bu Dinar kembali berbicara. Kali ini lebih menohok. Sekolah ini adalah tempat mencetak generasi unggul. Kita tidak butuh murid yang menghambat kemajuan, apalagi membuat nama baik sekolah tercoreng dengan perilaku tak bertanggung jawab. Setelah kalimat itu, suasana aula menjadi benar-benar tidak nyaman. Beberapa wali murid mulai gelisah. Beberapa lainnya bahkan seperti menikmatinya. Aku tak bisa lagi menahan air mata yang mulai jatuh perlahan ke pipi. Kutundukkan kepala lebih dalam, berharap semua cepat berakhir. Mikrofon beralih ke kepala sekolah, Pak Hendra.
Dia mencoba menetralkan suasana. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan program semester depan, ucapnya dengan nada canggung. Namun semua tahu, ucapan Bu Dinar barusan sudah menancap kuat di pikiran semua wali murid. Suasana rapat pun berlanjut, tapi pikiranku sudah melayang entah kemana. Suara-suara di sekitar menjadi samar. Hanya suara hatiku yang kini bergema keras. Mengapa selalu aku yang jadi sasaran? Mereka tak tahu apapun tentang hidupku. Mereka tak tahu apa yang kulakukan setiap hari untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya, suara ketukan pelan dari pintu aula memecah lamunanku. Seorang guru membuka pintu, melongokkan kepala, lalu berbisik pada panitia di depan. Sekilas aku melihat raut wajah panitia itu berubah tegang, seolah ada sesuatu yang tak biasa. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi firasatku, hari ini belum selesai. Dan aku harus tetap duduk di sini, menunggu apapun yang akan muncul berikutnya. Usai rapat wali murid yang menyesakkan dada itu, aku berjalan pelan menyusuri lorong sekolah. Nafasku berat. Setiap langkah seperti menanggung beban yang tak terlihat. Sorot mata beberapa orang yang tadi ikut rapat masih terbayang jelas. Tatapan kasihan, cibiran halus, atau senyuman sinis. Semuanya bercampur menjadi luka baru dalam benakku. Langkahku terhenti sejenak saat aku melewati papan pengumuman sekolah. Beberapa nama terpajang sebagai juara kelas, bintang pelajar, dan peraih beasiswa. Namaku tidak ada di sana. Tapi bukan karena aku bodoh. Aku tahu betul itu bukan soal kemampuan. Aku hanya tak bisa hadir sebanyak mereka. Terkadang, kehadiran lebih mahal harganya daripada sekadar sebuah nilai. Ku genggam erat tali tas yang mulai usang. Tas warisan dari almarhum ayahku. Kainnya sudah mulai robek di beberapa sudut. Tapi aku tetap memakainya dengan hati-hati. Tas ini seperti bagian dari diriku, menjadi saksi bisu perjalanan hidupku sejak kecil. Aku melangkah keluar gerbang sekolah, menuruni jalanan kecil menuju hal tebus. Angin sore menyambut, membawa aroma debu bercampur bau makanan dari warung-warung kaki lima di pinggir jalan. Aku tak langsung pulang. Seperti biasa, aku mampir sebentar ke persimpangan jalan utama, tempat biasa aku menjajakan koran. Pekerjaan sambilan yang kupilih agar bisa tetap membawa sedikit uang untuk keluarga. Raya, korannya satu. Suara pria parubaya yang sudah tak asing bagiku. Pak Soleh, tukang ojek langgananku saat mengantar adik-adik. Dengan cepat aku mengeluarkan lembaran koran dan menyerahkannya. Terima kasih, Pak. Ucapku sambil tersenyum. Meski letih, aku selalu berusaha ramah kepada siapapun. Kadang kebaikan kecil seperti ini bisa menjadi penopang semangatku. Setelah koran habis, aku segera menuju rumah. Bukan rumah mewah, bukan pula rumah layak sepenuhnya. Sebuah bangunan semi permanen dengan atap seng yang sebagian berlubang. Dindingnya dari papan kayu yang sudah mulai lapuk di beberapa sisi. Rumah peninggalan kakek yang dulu dibangun seadanya. Sesampainya di depan rumah, suara tawa adik-adikku menyambut. Di beranda kecil, dua adikku, Fani yang masih kelas 2 SD, dan Damar yang baru berusia 5 tahun, sedang bermain boneka dari kertas lipat yang kubuat kemarin malam. Melihat mereka tersenyum, rasa lelahku perlahan menguap. Mas Raya pulang, seru Fani riang sambil berlari memelukku. Aku membelai rambutnya lembut. Iya, kakak pulang. Fani udah makan. Udah. Nenek masak sayur bayam. Jawabnya polos. Aku mengangguk sambil menggendong Damar yang ikut memeluk kakiku. Anak pintar semua. Dari balik tirai pintu, terdengar suara batu kecil. Aku segera masuk ke dalam. Di sudut ruangan, nenekku, Mbah Sri, tengah duduk di kursi rotan, membenamkan kakinya dalam baskom kecil berisi air hangat. Sudah pulang, nak? Sapanya dengan suara lirih namun hangat. Iya, Mbah. Jawabku seraya mendekatinya. Aku membantu mengeringkan kakinya dengan handuk tipis. Kaki Mbah masih nyeri. Lumayan, tapi ndak seberapa dibanding dulu. Jawabnya menenangkan. Sejak stroke ringan menyerangnya 2 tahun lalu, Mbah Sri sulit berjalan jauh.
Aku yang menggantikan perannya menjaga rumah dan mengurus kedua adikku. Malam mulai merambat. Setelah makan malam sederhana, aku menunggu adik-adikku tertidur. Saat jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, aku mengeluarkan tumpukan buku pelajaran dari dalam tas. Inilah waktuku belajar. Meja kecil di sudut ruang tamu menjadi ruang belajarku tiap malam. Lampu Petromax yang menggantung di atas meja menjadi satu-satunya penerang. Mataku berusaha fokus pada rumus-rumus matematika dan paragraf pelajaran fisika. Aku tahu aku harus kuat. Nilai akademiku harus tetap baik meski bolos sesekali tak terhindarkan. Tak jarang, aku terkantuk di atas buku. Tapi malam ini aku berusaha menahan kantuk itu. Di sela-sela kesunyian, pikiranku melayang pada kejadian tadi siang. Kata-kata Bu Dinar berulang di kepala. Tatapan sinis wali murid, bisik-bisik penghinaan, seolah terus mengejekku. Beginilah kalau anak tumbuh tanpa orang tua. Aku menghela napas panjang. Seandainya mereka tahu betapa aku rindu dipeluk ayah. Rindu disentuh lembut oleh ibu. Tapi sejak kecelakaan itu, aku harus menghapus bayangan indah tentang mereka. Mobil yang mereka tumpangi hancur diterjang truk besar saat perjalanan pulang. Saat itu aku baru berusia 8 tahun. Sejak itulah, hidup kami berubah drastis. Namun aku tak ingin larut dalam kesedihan. Aku harus kuat demi Mbah Sri dan adik-adikku. Mereka satu-satunya alasan aku tetap bertahan. Karena aku percaya, Allah pasti punya rencana indah untuk kami. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Setelah memastikan semua materi besok sudah kupelajari, aku merebahkan diri di atas tikar tipis. Malam itu, meski tubuhku lelah, pikiranku tetap gelisah. Aku tak takut ujian. Aku hanya takut terus dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang tak mengerti kisah di balik absensiku. Suara serangga malam perlahan menjadi latar musik pengantar tidurku. Dalam gelap, aku menatap langit-langit rumah yang mulai bocor. Aku berbisik pelan dalam hati. Aku akan buktikan, suatu saat nanti, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Dengan pelan kelopak mataku menutup, membawa sisa harapan ke dalam mimpi yang sederhana. Keesokan harinya, pagi yang cerah seolah tidak sejalan dengan hatiku yang masih remuk. Suasana sekolah kembali normal, namun desas-desus kemarin masih bergaung di koridor, seperti angin yang enggan berhenti berbisik. Sepanjang lorong kelas, beberapa bisikan samar terdengar jelas di telingaku meski mereka berusaha merendahkan suaranya. Itu tuh, si Raya kasihan, yatim piatu. Pantas aja kayak gitu. Sering bolos, tapi sok pintar. Katanya sih nilainya lumayan, tapi ya cuma numpang hoki doang. Aku pura-pura tak mendengar. Aku tetap menunduk sambil berjalan cepat menuju kelas. Tapi semakin aku mempercepat langkah, semakin banyak suara sumbang yang mengejarku seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Saat memasuki ruang kelas, suasana langsung terasa aneh. Beberapa teman pura-pura sibuk membaca buku. Ada yang sengaja menahan tawa, seolah baru saja membahas sesuatu yang lucu tentangku. Hanya Nadia yang tetap menatapku seperti biasa. Tatapannya yang tegas seolah menguatkanku untuk tetap bertahan. Aku duduk di bangkuku, menarik napas panjang. Tak lama, Bu Dinar masuk dengan langkah tegas seperti biasa. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan irama yang membuat suasana tegang. Selamat pagi semua. Sapa Bu Dinar dengan nada datar. Pagi, Bu. Sahut seluruh kelas, termasuk aku yang berusaha tetap sopan. Bu Dinar membuka buku absennya. Hari ini kita akan pembahasan rapor kemarin, katanya sambil menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Beberapa dari kalian sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Saya bangga. Aku tahu, pembahasan ini akan mengarah lagi padaku. Dan benar saja. Tapi, lanjutnya, suaranya mulai meninggi. Ada pula yang, walaupun sudah berkali-kali diberi kesempatan, tetap mengabaikan tanggung jawabnya. Seisi kelas mulai saling lirik. Beberapa murid mengulum senyum. Aku meremas jari-jari di pangkuan, mencoba tetap tenang. Detak jantungku semakin cepat. Raya. Panggil Bu Dinar akhirnya. Aku menegakkan badan, menatapnya sopan.
Iya, Bu. Bisa kamu jelaskan kenapa absensimu buruk sekali semester ini? Tanyanya dingin. Aku menelan ludah. Semua mata kini tertuju padaku. Ruangan itu seperti menyempit. Maaf, Bu. Suaraku lirih. Ada beberapa hal keluarga yang harus saya urus. Hal keluarga? Bu Dinar mengangkat alis. Anak-anak lain juga punya keluarga. Raya. Tapi mereka tetap hadir. Tetap belajar dengan baik. Aku ingin menjelaskan. Ingin sekali. Tapi apa gunanya? Mereka tidak pernah benar-benar mau mendengar alasanku. Masalahnya, ini bukan hanya sekali dua kali. Lanjut Bu Dinar dengan nada menyindir. Kamu pikir ini sekolah sosial? Di sini tempat menuntut ilmu, bukan panti asuhan. Kalau tak mampu mengikuti, lebih baik kamu pertimbangkan untuk mencari jalur lain. Kata-katanya seperti tombak yang menancap di dadaku. Beberapa teman menahan tawa. Bahkan ada yang berbisik sambil menoleh ke arahku. Pantas aja, makanya miskin, kerjaan mulu. Nadia mengetukkan pulpennya ke meja keras-keras. Wajahnya merah menahan emosi. Aku bisa merasakan kemarahan dalam dirinya yang hampir meluap. Aku mencoba menjawab, meski suaraku bergetar. Saya tetap berusaha belajar, Bu. Saya belajar di rumah setiap malam. Oh, tentu. Potong Bu Dinar tajam. Belajar tengah malam, setelah jualan koran, ya? Kamu pikir sekolah ini hanya melihat usaha? Yang kami lihat adalah hasil konkret. Suasana kelas makin dingin. Senyuman mengejek beberapa murid makin tak tertahankan. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk. Tapi aku berusaha mati-matian menahannya. Aku tidak boleh menangis. Tidak di depan mereka. Tidak di depan guru yang seharusnya menjadi panutan. Bu Dinar kembali menutup buku absennya. Saya akan laporkan ini ke pihak sekolah. Tidak adil bagi murid-murid lain yang bekerja keras penuh waktu, sementara ada yang seperti kamu masih dipertahankan. Kalimat itu seperti palu godam terakhir yang menghantam harga diriku. Aku hanya diam. Dadaku sesak. Ruang kelas yang biasanya hangat kini seperti gua gelap yang menelanku bulat-bulat. Bel istirahat berbunyi. Guru keluar ruangan, meninggalkan suasana beku yang pekat. Beberapa teman langsung berkerumun, berbisik-bisik, sesekali melirikku. Aku tetap duduk diam, tak sanggup bergerak. Namun tiba-tiba Nadia berjalan cepat ke arahku, menepuk bahuku dengan lembut. Raya, jangan dengarkan mereka. Kamu jauh lebih baik dari semua orang di ruangan ini, ucapnya lirih. Aku menggeleng lemah. Percuma, Nat. Semua orang sudah menilaiku seperti itu. Nadia mengatupkan bibir, menahan tangis. Enggak, kamu harus tetap kuat. Kamu bukan seperti yang mereka pikir. Aku menatap mata Nadia. Matanya penuh keyakinan. Dari tatapannya, aku merasa sedikit napas segar masuk ke dada. Setidaknya, masih ada satu orang yang benar-benar mengerti diriku. Di luar jendela kelas, burung-burung gereja beterbangan di sela pepohonan sekolah. Sejenak aku memejamkan mata, berusaha mengusir semua suara ejekan yang masih berputar di kepala. Dalam hati aku berbisik lirih. Allah, kuatkan aku. Aku akan buktikan bahwa semua hinaan ini tak akan membuatku runtuh. Setelah deretan hinaan yang bertubi-tubi kemarin, aku kira segalanya akan mereda hari ini. Tapi aku salah. Sejak pagi, bisik-bisik itu justru semakin ramai. Bahkan beberapa guru yang biasanya ramah kini mulai ikut menjaga jarak. Seolah mereka semua mulai memandangku dengan tatapan yang sama, menghakimi, menilai tanpa tahu kebenarannya. Pagi ini, sekolah mengadakan rapat lanjutan. Bukan lagi di aula besar, melainkan di ruang pertemuan kecil yang lebih intim. Hanya perwakilan wali murid, guru-guru, dan beberapa murid peringkat atas yang diundang. Entah mengapa, aku pun diminta hadir. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini pasti kelanjutan dari pembahasan kemarin. Ruangan itu penuh oleh aroma kopi hangat dan suara kertas yang dibolak-balik. Para wali murid duduk berjajar rapi, dengan wajah-wajah serius.
Bu Dinar berdiri di depan dengan postur percaya dirinya yang khas, seolah menjadi penguasa ruangan. Sesekali ia melirik ke arahku yang duduk di barisan paling pojok. Aku bisa merasakan sorot matanya yang tajam menelusuri setiap gerak-geriku. Baiklah, suara Bu Dinar membuka rapat. Lantang seperti biasa. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, kita harus memastikan bahwa lingkungan sekolah kita tetap kondusif bagi semua murid yang benar-benar serius belajar. Ia lalu mengangkat secari kertas, memperlihatkannya pada para wali murid. Ini daftar kehadiran semester ini. Dan seperti yang sudah diduga, ada satu nama yang cukup mencolok. Semua kepala mulai menoleh ke arahku. Aku menunduk. Rasanya ruang kecil itu berubah menjadi kuburan sunyi yang menyesakkan. Raya, panggil Bu Dinar. Kini suaranya terdengar dingin seperti es. Bisa kamu berdiri? Dengan berat hati, aku berdiri pelan. Kakiku gemetar. Namun kutahan agar tubuhku tetap tegak. Sejak awal semester, sudah berapa kali kamu bolos tanpa izin jelas? Tanyanya, suaranya menekan. Aku mencoba menjawab. Beberapa kali, Bu, karena ada urusan keluarga yang harus saya tangani. Urusan keluarga, lagi-lagi alasan klasik. Potong Bu Dinar cepat. Semua orang di sini punya keluarga, Raya. Tapi kami tak pernah mendengar ada yang seburuk ini kehadirannya. Beberapa wali murid mulai berbisik. Suara lirih mereka jelas terdengar di telingaku. Memang anak ini sejak awal sudah bermasalah. Pantas saja yatim piatu. Siapa yang bimbing? Mana bisa diharapkan jadi murid teladan? Kata-kata mereka menusuk tajam. Aku mengepalkan jemariku erat-erat. Nafasku berat. Aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Namun tiba-tiba, sebuah suara lantang memecah keheningan. Bu, maaf. Suara itu berasal dari Nadia. Ia berdiri dari tempat duduknya dengan sorot mata penuh keberanian. Semua mata kini beralih menatapnya. Bu Dinar sempat terdiam sejenak, tampak kaget dengan keberanian Nadia. Ada apa, Nadia? Dengan suara tegas, Nadia berkata, saya mohon izin bicara mewakili Raya. Karena sepertinya, selama ini tak ada satupun dari kita yang benar-benar tahu apa yang ia hadapi. Beberapa wali murid berbisik-bisik lagi. Ada yang mulai menunjukkan raut wajah penasaran. Hanya Bu Dinar yang tampak kurang senang. Nadia menatap seluruh ruangan. Suaranya stabil, jelas, dan menyayat hati. Raya memang sering bolos. Tapi bukan karena ia malas atau tidak peduli. Bukan karena ia kurang ajar seperti yang ibu tuduhkan. Dia, selama ini, menjadi tulang punggung keluarga. Ruangan kembali senyap. Dia bekerja sepulang sekolah, bahkan sebelum sekolah. Mengantar adik-adiknya ke sekolah, mengurus neneknya yang sakit, dan bekerja menjual koran setiap sore. Di malam hari, ketika kita semua tidur nyenyak, dia masih belajar sendirian dengan cahaya lampu seadanya. Tidurnya paling hanya 2 atau 3 jam. Dan pagi harinya, dia tetap berusaha hadir di kelas, tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Suara Nadia mulai bergetar. Matanya memerah menahan haru. Raya tidak pernah meminta belas kasihan dari kita. Dia diam, menerima semua cibiran, padahal apa yang ia lalui jauh lebih berat dari kita semua. Bahkan, saat beberapa dari kita bisa dengan mudah membayar les privat, membeli buku mahal, Raya harus menabung recehan demi membeli satu buku bekas. Beberapa wali murid mulai terdiam. Wajah-wajah yang sebelumnya sinis kini perlahan berubah. Ada yang mulai menunduk, ada yang menatap kosong, seolah baru menyadari kekeliruannya. Nadia melanjutkan, dan yang lebih mengagumkan, meski semua itu ia jalani, dia tetap meraih nilai akademis yang tinggi. Bahkan hasil tes IQ-nya adalah yang tertinggi di sekolah ini. Ruangan mendadak benar-benar hening. Bahkan suara kipas angin tua di sudut ruangan kini terdengar jelas. Semua orang seakan membeku, termasuk Bu Dinar yang wajahnya mulai memucat. Aku menatap Nadia. Air mataku mulai jatuh, bukan lagi karena sedih, tapi karena keharuan yang tak bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani berdiri membelaku,
berbicara lantang di tengah orang-orang yang selama ini hanya menghakimi. Nadia menoleh ke arahku. Kamu bukan seperti yang mereka pikir, Raya. Aku tahu kamu kuat. Dan hari ini, biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Beberapa wali murid mulai mengusap sudut mata mereka. Bahkan beberapa guru yang duduk di belakang Bu Dinar mulai mengangguk pelan, seolah baru tersadar akan kekeliruan yang selama ini mereka biarkan terjadi. Bu Dinar terdiam cukup lama. Napasnya sesak, bibirnya bergetar. Namun belum sempat ia berkata apa-apa, suara pintu terbuka dari belakang ruangan. Semua menoleh ke arah suara itu. Sosok yang tak diduga masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Aku ikut menoleh. Dadaku kembali bergemuruh. Seseorang yang sepertinya akan mengubah arah cerita hidupku baru saja muncul. Suara langkah sepatu kulit yang baru memasuki ruangan membuat seluruh suasana rapat mendadak membeku. Semua kepala menoleh hampir bersamaan ke arah pintu yang terbuka. Di sana berdiri seorang pria parubaya berjas abu-abu elegan. Kacamata tipis melengkapi wajah teduhnya. Ada wibawa yang terpancar dari setiap langkahnya. Tak banyak guru yang berani mengucap sepatah kata pun. Bahkan Bu Dinar, yang tadi begitu lantang, kini refleks mundur setengah langkah. Pria itu melangkah perlahan ke tengah ruangan. Beberapa guru berdiri, memberikan hormat kecil. Aku mengenal wajah itu. Sosok yang selama ini hanya kulihat dari jauh di beberapa acara sekolah. Pak Dirman, ketua yayasan sekolah ini. Sosok penting yang jarang sekali hadir dalam rapat-rapat wali murid biasa. Pak Dirman berdiri di depan ruangan, menatap sekeliling dengan mata tajam namun penuh keteduhan. Suaranya tenang ketika akhirnya ia bicara. Mohon maaf saya datang mendadak tanpa undangan, ucapnya. Tapi saya mendapat laporan tentang diskusi yang terjadi di ruangan ini sejak kemarin. Beberapa wali murid saling melirik cemas. Suasana hening, seolah semua orang menahan napas menunggu kemana arah pembicaraan ini akan bergerak. Pak Dirman melanjutkan, saya telah mendengarkan penjelasan panjang dari Bu Dinar, dan juga pembelaan luar biasa dari Ananda Nadia. Maka izinkan saya meluruskan beberapa hal agar kita semua punya gambaran yang utuh tentang murid yang sedang kita bicarakan. Ia menoleh padaku sekilas. Lalu mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. Map berwarna coklat tua itu diletakkan dengan pelan di atas meja. Saya sudah mengikuti perkembangan Ananda Raya cukup lama, lanjutnya. Dan semua data yang ada di map ini adalah hasil pengamatan selama 2 tahun terakhir. Ruangan kembali dipenuhi keheningan yang mencekam. Hanya suara desahan napas yang sesekali terdengar. Bu Dinar tampak mulai gelisah. Wajahnya kehilangan warna. Jemarinya saling menggenggam erat. Pak Dirman membuka lembaran pertama. Ia mengangkat sebuah berkas hasil tes IQ nasional. Mari kita awali dari sini. 2 tahun lalu, sekolah ini mengikuti seleksi IQ nasional tingkat provinsi. Dari seluruh peserta, nilai tertinggi justru dimiliki oleh siswa kita sendiri. Nilai yang bahkan melampaui rata-rata nasional secara signifikan. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu hadirin. Dan murid itu adalah Raya. Terdengar suara kecil beberapa wali murid yang tak mampu menahan kekagetan. Beberapa menutup mulut, ada pula yang langsung menunduk, malu dengan semua tuduhan yang sempat mereka lontarkan. Pak Dirman membalik halaman berikutnya. Bukan hanya hasil IQ, prestasi akademisnya sebenarnya sangat stabil, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja, catatan kehadirannya memang rendah. Dan itu menjadi alasan utama kenapa banyak yang terburu-buru menilainya tanpa melihat secara menyeluruh. Suasana ruangan kini berubah drastis. Yang semula penuh penilaian negatif, kini mulai dipenuhi rasa bersalah. Wali murid yang sempat tertawa kemarin, kini tak lagi berani mengangkat wajah. Pak Dirman menatap Bu Dinar yang masih berdiri kaku. Saya bertanya, apakah selama ini ibu sebagai wali kelas pernah mencoba memanggil Raya secara pribadi? Pernah menanyakan alasannya secara mendalam? Atau hanya sekadar menghakimi dari data kehadiran? Bu Dinar tercekat. Saya kira sudah cukup dari pengamatan di kelas, Pak. Pak Dirman menghela napas dalam. Pengamatan sepihak bukanlah pendidikan,
Bu Dinar, kita di sini bukan hanya mengajar, tapi membimbing. Mendidik bukan sekadar soal kehadiran fisik, tapi memahami kehidupan murid di balik seragamnya. Ia menoleh ke seluruh wali murid. Tahukah Anda semua, apa yang dilakukan anak ini di luar jam sekolah? Setiap pagi ia mengantar dua adik kecilnya sekolah. Sepulang sekolah, ia berjualan koran dan membantu neneknya yang sakit. Tengah malam baru bisa belajar. Bahkan untuk membeli buku, ia mengumpulkan uang recehan dari hasil jualan. Beberapa wali murid mulai terisak pelan. Ada yang menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Rasa malu menggantung di setiap sudut ruangan. Dan hebatnya, lanjut Pak Dirman, di tengah semua keterbatasan itu, semangat belajarnya tak pernah padam. Bahkan beberapa universitas luar negeri telah menghubungi yayasan kami setelah melihat hasil tes dan laporan kepribadian yang kami kirim secara diam-diam untuk proses beasiswa. Aku mendongak perlahan, menatap Pak Dirman yang kini menatapku penuh senyum bangga. Kata-katanya bagai air penyejuk atas semua luka yang selama ini kubendung. Saya tahu Raya tak pernah mengungkapkan semua ini, karena memang ia tak pernah mengeluh. Tapi sebagai lembaga pendidikan, sudah menjadi kewajiban kami mengawal anak-anak seperti Raya ini. Ruangan itu sunyi. Tak ada suara. Bahkan suara kipas angin yang sedari tadi berdengung pun serasa hilang. Semua orang kini larut dalam penyesalan masing-masing. Tiba-tiba, suara isakan lirih datang dari arah depan. Seorang ibu wali murid yang sejak tadi aktif mencibir kini menitikan air mata. Astagfirullah, kami tidak tahu semua ini, bisiknya pelan. Pak Dirman mengangguk lembut. Karena itulah saya hadir hari ini. Agar kita semua belajar. Bahwa kesuksesan bukan hanya milik mereka yang lahir di keluarga sempurna. Ada anak-anak seperti Raya yang berjuang dalam sunyi. Dan seringkali, kita yang berada di sekeliling mereka justru paling keras menghakimi. Aku merasakan air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena campuran haru, kelegaan, dan rasa syukur yang dalam. Di sampingku, Nadia menepuk pelan bahuku, matanya juga berkaca-kaca. Ia berbisik pelan. Akhirnya, kebenaran mulai bicara, Raya. Aku menoleh padanya, membalas senyumnya dengan lirih. Terima kasih, Nat. Tanpa kamu, aku mungkin sudah tak sanggup lagi berdiri di sini. Pak Dirman kemudian menutup map itu perlahan. Raya bukan sekadar siswa kami. Dia adalah mutiara yang selama ini tersembunyi di balik debu prasangka kita semua. Kalimat itu seperti gong besar yang menutup babak panjang penghinaan yang kuterima. Namun aku tahu, semua ini baru permulaan. Masih ada perjalanan panjang yang menunggu di depanku. Rapat yang mencekam itu usai sudah. Namun, riaknya masih terasa mengambang di udara sekolah. Suasana yang tadinya penuh cibiran kini berubah menjadi hening yang tak nyaman. Beberapa wali murid yang biasanya paling lantang bicara kini hanya menunduk dalam-dalam, seolah malu dengan diri mereka sendiri. Bahkan Bu Dinar yang biasanya penuh percaya diri kini tak sanggup menatap mata siapapun. Aku berjalan keluar ruangan bersama Nadia. Langit sore mendung, awan abu-abu bergulung perlahan, seolah menjadi cermin suasana hati semua orang hari ini. Kami berjalan pelan menuju taman kecil di samping sekolah. Tempat kami biasa duduk berdua jika ingin berbicara dari hati ke hati. Nadia menoleh padaku. Suaranya lirih namun tegas. Raya, aku lega sekali akhirnya mereka semua tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi maaf. Aku baru berani bicara hari ini. Aku merasa gagal sebagai teman karena terlalu lama diam. Aku menatapnya lembut. Nat, kamu sudah lakukan lebih dari cukup. Aku yang harus berterima kasih. Tanpa keberanianmu, mungkin semua ini tak pernah terungkap. Angin sore meniup lembut rambut panjang Nadia. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat lebih dewasa. Kami terdiam beberapa saat. Membiarkan keheningan menjadi jembatan di antara kata-kata yang tak sempat terucap. Namun di tengah keheningan itu, langkah kaki seseorang terdengar mendekat dari arah belakang kami. Langkahnya berat, namun mantap. Aku menoleh, begitu pula Nadia. Sosok itu membuat jantungku kembali berdetak tak karuan. Seorang pria tinggi dengan wajah asing namun bersahaja,
mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambutnya sedikit beruban di bagian pelipis. Matanya tajam namun ramah. Ia membawa tas selempang hitam yang tampak sudah lama dipakai. "Permisi, apa kalian yang bernama Raya dan Nadia?" tanyanya sopan. Aku mengangguk pelan, sedikit waspada. "Iya, Pak. Ada apa ya?" Pria itu tersenyum tipis. "Perkenalkan, nama saya Pak Arman. Saya baru datang dari luar kota. Selama beberapa minggu terakhir, saya banyak berkomunikasi dengan pihak yayasan sekolah, khususnya Pak Dirman." Aku saling pandang dengan Nadia. Ada sedikit tanda tanya besar dalam pikiranku. Kenapa orang ini mencari kami? Melihat raut kebingunganku, Pak Arman melanjutkan. "Saya diutus Pak Dirman untuk mendalami kondisi sosial beberapa siswa. Dan, selama beberapa bulan terakhir, saya khusus mempelajari situasi kamu, Raya." Aku tercengang. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamati kehidupanku. "Kami sebenarnya sudah tahu sebagian dari perjuanganmu. Tapi kami ingin memastikannya secara langsung sebelum mengambil langkah lebih jauh." Lanjutnya. Aku menelan ludah. Ada perasaan canggung yang sulit dijelaskan. Selama ini aku berjuang sendiri tanpa pernah berpikir akan ada orang yang benar-benar memperhatikan dari balik layar. Pak Arman menatapku dalam-dalam. "Saya melihat semua data penghasilanmu, pekerjaan sambilanmu, kondisi kesehatan nenekmu, bahkan pengeluaran harian keluarga kecilmu. Maaf jika kedengarannya seperti pengintaian, tapi ini semua untuk memastikan kebenaran sebelum kami memutuskan sesuatu yang besar." Aku terdiam. Rasanya seperti baru saja membuka semua lembar kehidupan pribadi di depan orang asing. "Raya," lanjutnya, "dari hasil penilaian mendalam kami, kamu bukan hanya anak yang kuat. Kamu istimewa. Dengan kondisi seperti ini, sangat jarang ada anak yang bisa bertahan di level akademis seperti kamu. Dan bukan cuma sekolah ini yang mulai menaruh perhatian padamu." Aku mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Pak Arman menghela napas panjang. "Beberapa lembaga pendidikan di luar negeri yang bekerja sama dengan yayasan kami mulai menaruh ketertarikan serius padamu. Bahkan, ada peluang besar untuk beasiswa penuh, baik biaya pendidikan maupun biaya hidup, untuk jenjang pendidikan tinggi." Aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Seolah seluruh dunia yang selama ini berat menindih pundakku, kini mendadak mengangkat bebannya. "Tapi," lanjut Pak Arman pelan, "kami tidak akan mengambil keputusan sepihak. Semua tetap kami kembalikan padamu dan keluargamu. Kami paham, situasi keluargamu tak mudah." Seketika wajah nenekku terbayang jelas di benakku. Bayangan adik-adikku yang masih kecil, yang selalu kutemani belajar setiap malam, yang kusekolahkan dengan keringatku sendiri. Aku menunduk. Suara lirih keluar dari bibirku. "Kalau aku pergi, bagaimana dengan adik-adik dan nenekku? Siapa yang akan menjaga mereka?" Pak Arman tersenyum tipis, seolah sudah menduga kekhawatiranku. "Itu juga sudah kami pikirkan. Yayasan siap memberikan pendampingan khusus untuk keluargamu selama kamu menempuh pendidikan. Kami akan membantu pengobatan nenekmu, serta mengatur sekolah dan kebutuhan harian adik-adikmu. Dengan begitu, kamu bisa fokus belajar tanpa dihantui kekhawatiran di rumah." Nadia memegang tanganku erat. Wajahnya tak mampu menyembunyikan keharuannya. "Raya, ini jalan yang selama ini kamu perjuangkan." Aku masih terdiam, mencoba mencerna semuanya. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Selama ini, aku hanya ingin sekolah dengan tenang. Aku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan sebesar ini. Pak Arman menepuk pundakku pelan. "Kamu tak perlu memutuskan hari ini. Kami tahu ini keputusan besar. Tapi ingat, bukan hanya kamu yang pantas mendapat masa depan cerah. Keluarga kecilmu juga berhak melihat kamu berhasil." Aku mengangguk pelan. Suara gemuruh di dadaku sulit dijelaskan. Campuran haru, bahagia, takut, dan lega bercampur jadi satu. Langit yang semula mendung kini mulai memunculkan cahaya jingga di ufuk barat. Matahari sore seakan memberikan warna baru di sela awan kelabu.
Seperti seberkas harapan baru yang mulai merembes masuk dalam hidupku. Dalam hati aku berbisik, Allah, mungkin ini jawaban dari semua doa yang selama ini kupanjatkan dalam diam. Malam itu, selepas pertemuan yang mengguncang perasaanku seharian, aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Bukan berat karena kelelahan fisik, melainkan berat oleh banyaknya pikiran yang berseliweran di kepalaku. Keputusan besar menanti. Peluang yang selama ini terasa seperti mimpi, kini tiba-tiba menyodorkan dirinya begitu nyata. Rumah kayu sederhana itu menyambutku dengan lampu temaram. Dari jendela kecil, kulihat Fani dan Damar sudah tertidur pulas di tikar usang mereka. Nenek duduk di sudut ruangan, menenun dengan tangan yang gemetar. Wajahnya tampak letih namun damai. Melihatku masuk, nenek tersenyum tipis. "Sudah pulang, Nak?" Sapanya pelan. Aku mengangguk, mencoba membalas senyumnya. Aku duduk di hadapannya, memandang garis-garis keriput di wajah wanita yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran batinku. Dia yang selalu menenangkanku saat duka datang bertubi-tubi. "Mbah." Suaraku bergetar. Tadi ada perwakilan yayasan yang datang. Mereka menawarkan beasiswa untukku. Nenek menghentikan tenunannya. Matanya menatapku dengan tatapan lemah namun penuh kasih. "Beasiswa? Maksudmu untuk lanjut sekolah?" Aku mengangguk, menahan emosi. "Bukan hanya itu, Mbah. Mereka juga bersedia membantu pengobatan Mbah, menyekolahkan Fani dan Damar, dan membiayai hidup kita selama aku menempuh pendidikan." Mbah Sri menghela napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. "Nak, itu kabar baik. Itu jalan yang selama ini Mbah doakan tiap malam." Aku menunduk, tak mampu membendung air mataku. Tapi, aku takut meninggalkan Mbah dan adik-adik. Aku takut mereka merasa aku tega. Nenek menggenggam tanganku erat. "Nak, dengarkan Mbah. Hidup itu pilihan. Kadang Allah membuka pintu besar, tapi kita harus berani melangkah. Jangan pikirkan Mbah. Justru Mbah ingin melihat kamu sekolah tinggi, jadi orang sukses. Itulah satu-satunya impian Mbah." Aku menatap mata nenek yang berkaca-kaca. Dalam pandangannya, ada cinta yang begitu tulus. Ada keikhlasan yang meyakinkanku. Kata-katanya seperti siraman air yang menenangkan luka hatiku. Di tengah percakapan kami, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Aku bergegas membukanya. Ternyata Pak Dirman berdiri di sana, dengan senyumnya yang hangat. "Maaf mengganggu malam-malam, Raya." Sapanya sopan. Aku mempersilakan beliau masuk. Setelah duduk, Pak Dirman membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal yang tampak sama dengan yang ia bawa saat rapat siang tadi. "Saya kesini membawa semua data lengkap tentang kamu, Raya, agar keluargamu juga mengetahui secara utuh." Ia meletakkan map itu di meja kayu kecil. Perlahan dibukanya halaman demi halaman, memperlihatkan setiap dokumen yang selama ini diam-diam dikumpulkan yayasan. "Ini hasil tes IQ nasional kamu. Nilai tertinggi seprovinsi. Bahkan masuk dalam 5 besar tingkat nasional." Jelasnya. Aku menatap angka-angka itu dengan gemetar. Angka-angka yang selama ini tak pernah kulihat sendiri. Hanya mendengar kabar samar dari guru saat ujian beberapa bulan lalu. "Lalu ini," lanjut Pak Dirman membuka halaman berikutnya. "Catatan akademik kamu selama 4 semester terakhir. Meski kehadiranmu rendah, nilai rata-rata akademismu stabil di atas rata-rata." Nenek menatap lembaran-lembaran itu dengan mata bergetar. Ia memandangku dengan bangga, sembari mengusap sudut matanya. Dan ini yang terpenting. Pak Dirman mengeluarkan beberapa surat berkop resmi dari universitas luar negeri. Mereka sudah menyatakan minat memberikanmu beasiswa penuh. Salah satunya bahkan menawarkan program percepatan sarjana. Aku benar-benar membeku. Dunia seakan berhenti berputar untuk sesaat. Tak pernah dalam hidupku aku bayangkan bisa dilirik universitas luar negeri. Apalagi dengan beasiswa penuh. Pak Dirman tersenyum lembut. "Raya, semua ini adalah bukti hasil kerja kerasmu sendiri. Kami hanya membukakan jalan." Nenek menatapku sambil menggenggam erat jemariku. "Nak,
Beranilah melangkah. Kesempatan ini tak akan datang 2 kali. Air mataku menetes lagi. Aku mengangguk pelan. Mbah, aku janji. Aku akan pergi. Tapi bukan untuk meninggalkan kalian. Aku akan kembali sebagai orang yang lebih kuat. Aku akan bawa pulang keberhasilan kita bersama. Nenek memelukku erat. Pelukannya menyalurkan seluruh doa dan harapan yang selama ini ia panjatkan diam-diam di setiap sujud malamnya. Di luar rumah, angin malam berhembus lembut. Bulan purnama bersinar terang, seperti saksi bisu atas keputusan besar yang baru saja kubulatkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa beban besar di pundakku perlahan mulai terangkat. Aku tahu, jalan di depan masih panjang. Tapi kini aku punya pijakan kokoh untuk menapak. Semua rasa sakit, hinaan, dan luka yang pernah kuterima, perlahan mulai berubah menjadi kekuatan. Dan aku percaya, Allah tidak pernah tidur. Semua perjuanganku selama ini akhirnya mulai menampakkan jawabannya. Beberapa hari setelah keputusan besar itu, suasana sekolah terasa sangat berbeda. Suatu ketenangan yang aneh menyelimuti setiap sudutnya. Guru-guru yang biasanya sekadar melirikku kini menyapa dengan senyum hangat. Teman-teman yang dulu berbisik sinis kini menyodorkan tangan, menawarkan bantuan kecil di sela-sela jam pelajaran. Aku tak pernah membayangkan perubahan sikap seperti ini terjadi begitu cepat. Namun di balik semua keramahan mendadak itu, aku tak bisa membohongi naluri hatiku. Ada sesuatu yang terasa janggal. Aku tahu, perubahan seperti ini bukan muncul karena kesadaran tulus semua orang dalam semalam. Ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Dan perasaan itu makin menguat setiap kali mataku bersirobok dengan Bu Dinar. Sejak rapat wali murid yang penuh keheningan itu, Bu Dinar nyaris tak lagi berani menegurku. Wajahnya pucat setiap kali berpapasan denganku. Sorot matanya tak lagi mengandung sinisme seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kekakuan yang mencurigakan. Hingga suatu siang, saat jam istirahat, aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Panggilan yang sejujurnya membuat dadaku berdebar. Sesuatu sedang terjadi. Sesampainya di ruang kepala sekolah, aku disambut oleh Pak Hendra, kepala sekolah kami, bersama dengan Pak Dirman dan sosok baru yang membuatku sedikit terkejut. Pak Arman, yang beberapa hari lalu datang ke rumahku bersama kabar beasiswa itu. Mereka memintaku duduk. Suasana ruangan begitu formal. Aku merasakan ada sesuatu yang lebih serius dari sekadar pembicaraan soal beasiswaku. Pak Hendra membuka pembicaraan. Nadanya pelan namun serius. Raya, hari ini kami memintamu hadir bukan untuk membahas kelanjutan beasiswamu, melainkan ada hal penting lain. Aku meneguk ludah, mencoba tetap tenang. Pak Dirman mengambil alih pembicaraan. Beberapa waktu belakangan ini, kami melakukan evaluasi internal. Tidak hanya terkait kasusmu, tapi juga menyangkut pola pembinaan wali kelas terhadap seluruh siswa. Dan hasilnya, ada banyak hal yang selama ini luput dari pengawasan kami. Aku menatap mereka bergantian. Jantungku makin berdegup. Apalagi yang terjadi? Pak Arman membuka map yang dibawanya, menampilkan beberapa dokumen. Setelah kami telusuri lebih dalam, ternyata absensimu selama ini beberapa kali dimanipulasi. Ada data ketidakhadiran yang tidak kamu ketahui, dicatat sebagai bolos tanpa keterangan, padahal kamu sudah melapor sebelumnya karena harus mengurus keluargamu. Aku terperangah. Dimanipulasi? Maksud Bapak? Pak Arman mengangguk pelan. Kami mendapatkan bukti bahwa dalam beberapa kesempatan, laporan ketidakhadiranmu sengaja dilebihkan. Bahkan beberapa surat keterangan yang kamu serahkan, entah bagaimana, tidak tercatat di sistem sekolah. Tubuhku serasa disiram air dingin. Jadi selama ini bukan semata-mata aku yang lalai, tapi ada pihak yang dengan sengaja membuat catatanku tampak buruk. Pak Hendra menambahkan, dan setelah kami dalami, dugaan kuat mengarah pada Bu Dinar. Aku terdiam. Nama itu bergema keras di telingaku. Benarkah selama ini ia yang menjadi dalang di balik semua tekanan yang kuterima? Pak Dirman melanjutkan dengan suara pelan namun tegas. Kami menemukan pola. Setiap siswa dari latar belakang kurang mampu,
Terutama mereka yang punya potensi akademis tinggi namun tidak mampu ikut les privat tambahan yang direkomendasikan Bu Dinar, selalu mendapatkan catatan buruk secara administratif. Pak Arman menambahkan, kami juga menemukan indikasi bahwa Bu Dinar bekerja sama dengan beberapa pihak penyelenggara bimbingan belajar swasta. Semakin banyak siswa yang ikut les, semakin besar komisi yang ia terima secara pribadi. Kata-kata itu membuatku merasakan amarah yang sulit digambarkan. Selama ini, aku dijadikan korban bukan karena aku malas, tapi karena aku tak mampu mengikuti bimbingan belajar komersialnya. Semua penghakiman yang kujalani selama ini bukan murni soal prestasi, melainkan permainan kotor demi keuntungan pribadi. Pak Dirman menatapku lembut. Kami paham, hal ini mengejutkan untukmu, tapi kamu berhak tahu seluruh kebenarannya. Ini bukan sekadar tentang beasiswamu, tapi juga tentang keadilan bagi semua siswa di sekolah ini. Aku mengusap wajahku, mencoba meredam emosi. Lalu, apa yang akan terjadi pada Bu Dinar, Pak? Pak Hendra menjawab dengan tegas. Kami sudah menyerahkan semua temuan ini ke pihak yayasan dan dinas pendidikan. Proses hukum internal sedang berjalan. Untuk saat ini, Bu Dinar sudah kami nonaktifkan sementara dari tugas mengajarnya. Aku mengangguk perlahan, mencoba mencerna semuanya. Ada perasaan lega, tapi juga getir. Lega karena kebenaran akhirnya terbongkar. Getir karena ternyata permainan ini sudah berlangsung lama, bukan hanya menimpaku seorang diri. Pak Dirman berdiri, menepuk bahuku dengan hangat. Kamu sudah sangat kuat melewati semuanya, Raya. Dan hari ini, bukan hanya keberanianmu yang membuat kami bangga, tapi juga kesabaranmu. Pak Arman ikut berdiri, menambahkan, kamu bukan sekadar penerima beasiswa kami. Kamu menjadi bukti nyata bahwa keadilan kadang butuh waktu, tapi pasti akan sampai pada kebenaran. Aku berdiri, membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, bapak-bapak semua, atas keadilan ini. Saat aku berjalan keluar ruangan, napasku terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Langit yang semula mendung kini mulai cerah. Cahaya matahari menembus sela pepohonan, menari di sepanjang koridor sekolah. Seolah Allah sedang tersenyum menyaksikan proses panjang menuju keadilan ini. Tapi aku sadar, ini baru permulaan. Ada langkah besar berikutnya yang menunggu. Keberhasilan bukan hanya tentang menang melawan fitnah, tapi bagaimana melangkah tegak setelah badai reda. Dan aku siap untuk itu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar tentang penyelidikan Bu Dinar cepat menyebar ke seluruh sekolah. Kebenaran yang sempat dikubur dalam-dalam kini menyeruak ke permukaan seperti air bah yang tak bisa dibendung. Semua murid, guru, bahkan orang tua wali kini tahu siapa sebenarnya yang selama ini bermain kotor di balik prestasi sekolah. Sekolah yang biasanya ramai oleh canda tawa kini dipenuhi bisik-bisik penuh penyesalan. Banyak siswa yang dulu ikut mencibirku kini memilih menghindar setiap kali berpapasan. Beberapa guru yang tadinya pura-pura tak tahu kini tampak kikuk menatapku. Hanya Nadia yang tetap setia berjalan di sampingku, tak pernah berubah sejak awal. Hari itu, sekolah menggelar pertemuan khusus di aula besar. Undangan disebar kepada seluruh guru, wali murid, dan beberapa perwakilan siswa. Aku kembali duduk di kursi yang dulu sempat menjadi saksi hinaan yang begitu menusuk. Namun kali ini, suasananya berbeda. Di panggung depan, berdiri Pak Dirman dengan wajah tenangnya. Di sampingnya ada Pak Hendra, kepala sekolah, serta perwakilan dari Yayasan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota. Aula penuh, nyaris tak ada kursi kosong. Pak Dirman memulai pembicaraan dengan suara lantang namun teduh. Hari ini bukan sekadar hari evaluasi, tetapi hari pembelajaran bagi kita semua. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Beberapa bulan terakhir, kami melakukan penyelidikan mendalam terhadap sistem pembinaan di sekolah ini. Dan dengan sangat menyesal, kami harus mengakui adanya penyimpangan yang selama ini luput dari pengawasan. Pak Hendra mengangguk pelan, menunduk sebagai bentuk tanggung jawab. Pak Dirman melanjutkan, salah satu kasus paling mencolok adalah yang menimpa ananda kita, Raya. Beberapa orang tua wali langsung menunduk. Sebagian ada yang mulai mengusap mata, menahan rasa malu.
Selama ini, Raya menjadi korban manipulasi data oleh pihak yang seharusnya membimbingnya. Catatan kehadirannya direkayasa, prestasinya diabaikan, dan perjuangannya direndahkan hanya karena ia tak mampu mengikuti program les berbayar yang seharusnya tidak pernah diwajibkan. Bu Dinar yang duduk di deretan kursi depan tampak pucat. Tangannya gemetar. Matanya merah menahan tangis. Sejak kasus ini terungkap, statusnya sebagai guru sudah dicabut sementara. Kini ia dihadirkan untuk mendengarkan langsung pengumuman resmi dari pihak yayasan. Pak Dirman menoleh ke arahku. Suaranya kini lebih lembut. Namun di tengah semua tekanan itu, Raya tetap berdiri tegar. Ia membuktikan bahwa integritas, kerja keras, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Hari ini, kami ingin secara resmi mengakui prestasi Raya sebagai kebanggaan sekolah. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Beberapa guru berdiri memberikan aplaus, diikuti sebagian wali murid yang tampak benar-benar menyesal dengan sikap mereka selama ini. Aku berdiri perlahan, membungkuk hormat ke seluruh hadirin. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Bukan karena sedih, tapi karena lega dan bahagia yang selama ini kupendam dalam diam. Pak Dirman kemudian menoleh ke arah Bu Dinar. Suaranya kembali tegas. Kami memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi atau permohonan maaf di depan seluruh keluarga besar sekolah. Suasana kembali hening. Semua mata kini tertuju pada Bu Dinar. Wajahnya bergetar. Ia berdiri perlahan dengan tangan gemetar. Sesaat, ia menunduk menahan emosi, lalu mulai berbicara dengan suara bergetar. Saya mengakui semua kesalahan saya, ucapnya lirih. Saya terlalu serakah. Saya lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada amanah saya sebagai pendidik. Saya telah menekan siswa-siswa yang tidak mampu, terutama Raya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Raya, saya mohon maaf. Saya telah menyakiti hatimu, menjatuhkan harga dirimu, dan membuat perjuanganmu terasa sia-sia. Semua karena keserakahan saya sendiri. Aku menatapnya lama. Perempuan yang selama ini menjadi sumber luka batinku kini berdiri dengan wajah yang sepenuhnya kalah. Hatiku bergejolak. Ada kemarahan yang sempat menyembur, tapi perlahan padam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadaku. Akhirnya, aku menjawab pelan, namun tegas. Bu, saya manusia biasa. Hati saya sakit selama ini. Tapi saya juga belajar memaafkan. Semoga permintaan maaf Ibu tulus, dan semoga Ibu bisa belajar menjadi pendidik yang sesungguhnya. Suasana aula kembali pecah oleh tepuk tangan. Kali ini jauh lebih bergemuruh. Banyak yang mengusap air mata. Tak sedikit pula yang berdiri memberikan penghormatan padaku. Bu Dinar menangis terseduh, lalu menunduk dalam-dalam. Beberapa guru menuntunnya kembali ke kursinya. Pak Dirman kembali melanjutkan, kasus ini akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum internal yayasan. Namun, lebih dari itu, kita semua di sini hari ini belajar bahwa setiap anak, dari latar belakang apapun, berhak mendapatkan kesempatan yang adil. Pak Hendra menambahkan, dan untuk Raya, mulai hari ini sekolah resmi memberikan beasiswa penuh sampai lulus, dengan fasilitas khusus agar ia bisa mempersiapkan diri menyongsong beasiswa luar negeri yang telah ditawarkan. Suasana aula meledak oleh tepuk tangan lagi. Kali ini, aku sudah tak mampu menahan isak tangisku. Nadia yang duduk di sampingku menggenggam tanganku erat-erat, ikut menitikkan air mata bahagia. Di sudut ruangan, kulihat Mbah Sri, yang diundang khusus hari ini, duduk di kursi roda dengan mata yang sembab. Beliau mengangkat tangan, berdoa lirih sambil mengusap dadanya. Aku tahu, itu adalah doa syukur yang selama ini beliau panjatkan setiap malam. Aku kembali menunduk dalam-dalam. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, Allah, semua jalan berat yang kau berikan, ternyata adalah jalan menuju kemuliaan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasakan kemenangan yang utuh. Kemenangan bukan karena mengalahkan orang lain, melainkan karena berhasil berdiri tegak setelah dihancurkan berkali-kali. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Sekolah seolah menjalani babak baru.
Udara yang sebelumnya pengap penuh bisik-bisik kini terasa lebih bersih. Tidak lagi ada bisikan sinis yang dulu kerap menyertainya setiap kali aku berjalan melewati koridor. Teman-teman yang dulu diam kini lebih terbuka menyapaku. Bahkan beberapa di antaranya dengan tulus mengaku menyesal atas sikap mereka di masa lalu. Tapi bagiku, semua perubahan itu bukanlah tujuan. Sejak awal, aku tidak pernah mencari pengakuan mereka. Aku hanya ingin belajar, tumbuh, dan menjalani hidup dengan terhormat. Kini ketika kebenaran akhirnya berdiri di sisiku, aku memilih menatap ke depan, bukan menoleh pada luka-luka lama yang sudah cukup lama kubawa. Proses administrasi beasiswaku berlangsung cepat. Berkas-berkas dikirim ke beberapa universitas luar negeri yang sebelumnya sudah menyatakan minat. Pak Arman dan Pak Dirman mendampingi setiap tahapannya dengan sabar. Bahkan mereka sering datang langsung ke rumahku untuk memastikan keluargaku siap menghadapi perubahan besar yang akan datang. Di sisi lain, pihak yayasan sudah mulai membantu perekonomian keluarga kecil kami. Nenek rutin mendapatkan pengobatan fisioterapi. Sementara Fani dan Damar kini bisa sekolah tanpa harus bergantung pada hasil jualanku. Ada tim relawan yang setiap hari datang ke rumah untuk membantu mengurus kebutuhan rumah tangga sederhana kami. Aku sendiri menghabiskan waktu luangku membantu adik-adikku belajar. Kadang aku masih tak percaya bahwa kini kami menjalani hidup tanpa harus lagi menghitung recehan setiap malam. Semua jerih payah yang selama ini kupikul sendiri perlahan mulai diangkat oleh banyak tangan yang kini turut peduli. Suatu sore, di teras rumah, aku duduk bersama nenek, menikmati secangkir teh hangat. Udara sore terasa sejuk. Sinar matahari yang mulai condong ke barat menciptakan siluet indah di langit jingga. Nenek tersenyum sambil menatap langit. "Nak, Mbah seperti sedang bermimpi." Aku ikut tersenyum. Mimpi yang akhirnya jadi kenyataan. "Mbah." Nenek menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca. "Selama ini, tiap malam Mbah berdoa, meminta Allah menjaga kamu. Mbah tak pernah berhenti berdoa meski semua terasa berat. Dan lihatlah sekarang, semua terbalaskan." Aku menggenggam tangan keriput nenek dengan erat. Hangatnya tangan beliau menyalurkan kekuatan yang selalu menyelamatkanku di saat-saat terlemah. "Semua ini karena doa Mbah juga," jawabku lirih. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Pak Dirman dan Pak Arman datang dengan senyum hangat. Mereka membawa kabar yang sudah kutunggu-tunggu. "Raya, kami baru saja menerima kabar resmi dari universitas pilihanmu," ucap Pak Dirman sambil mengulurkan sebuah amplop tebal berstempel luar negeri. Aku menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Dengan perlahan, ku buka isinya. Mata ini perlahan menelusuri setiap baris kalimatnya. Di ujung surat tertulis jelas, "Selamat, Anda diterima dengan beasiswa penuh." Air mataku langsung mengalir. Nenek menutup mulutnya, tak mampu berkata-kata. Pak Arman menepuk pundakku dengan bangga. "Ini resmi, Raya. Semua perjuanganmu selama ini terbayar." Aku membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Terima kasih sudah percaya pada saya." Pak Dirman tersenyum lembut. "Justru kamilah yang berterima kasih, Raya. Karena lewat kisah hidupmu, kami semua belajar bahwa kejujuran, kerja keras, dan ketulusan hati mampu menembus dinding ketidakadilan." Hari keberangkatan pun tiba. Seluruh sekolah mengadakan acara pelepasan khusus di aula besar. Kali ini, aku berdiri di atas panggung yang dulu menjadi tempat aku dihina. Tapi hari ini, bukan hinaan yang kudengar, melainkan tepuk tangan meriah dari seluruh siswa, guru, bahkan wali murid. Pak Hendra memberikan pidato hangat. Suaranya dipenuhi rasa bangga. "Hari ini kita melepas Ananda Raya, siswa yang bukan hanya cerdas, tapi juga kuat. Perjuangannya menjadi inspirasi kita semua. Semoga langkahmu ke luar negeri membawa harum nama sekolah, keluarga, dan negeri ini." Wali murid yang dulu mencibir kini menyalamiku dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bahkan mengantar anak-anak mereka agar bisa belajar meneladani keteguhanku. Suatu ironi yang membuatku belajar memaafkan jauh lebih dalam. Di ujung aula, kulihat Bu Dinar berdiri di antara kerumunan. Wajahnya sendu, penuh penyesalan. Ketika tatapan kami bertemu,
Ia menunduk dalam-dalam, seolah memberi salam perpisahan yang penuh penyesalan. Aku membalasnya dengan anggukan pelan, sebagai bentuk maaf yang sudah kuberikan sejak jauh hari di hatiku. Nadia berdiri di sampingku, menggenggam tanganku. Akhirnya semua jerih payahmu sampai di sini, Raya. Aku tersenyum. Ini bukan akhir, Nat. Ini baru permulaan. Saat pesawat mengudara menembus awan putih, aku menatap keluar jendela. Di balik hamparan awan yang luas, aku tahu ada Allah yang selama ini tak pernah berhenti menggenggam tanganku. Aku memejamkan mata, berbisik lirih dalam hati. Terima kasih, Allah, atas semua jalan MU yang selalu indah pada waktunya. Dan beginilah kisah baru itu dimulai. Bukan sebagai anak yatim piatu yang diremehkan, bukan sebagai murid yang dihina, tapi sebagai pribadi yang akhirnya berdiri tegak di panggung kehidupannya sendiri.